Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Fajriya dari Prodi D3 Tata Busana kelas 01 dengan NIM 220208702003. Di sini saya akan memaparkan materi saya yang pertama, integrasi nasional, konsep dan urgensi integrasi nasional. Berikut penjelasannya. Integrasi nasional, konsep dan urgensi integrasi nasional. Konsep integrasi nasional dihubungkan dengan konteks tertentu dan umumnya dikemukakan oleh para ahlinya. Menurut Sa'froddin Bahar tahun 1996, integrasi nasional adalah upaya menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan wilayah dan pemerintahnya. Menurut Riza Noer Arfani tahun 2002, integrasi nasional adalah pembentukan suatu identitas nasional dan menyatukan berbagai kelompok sosial dan budaya ke dalam suatu kesatuan wilayah. Menurut Juliati Suroyo tahun 2002, integrasi nasional adalah bersatunya suatu bangsa yang menempati wilayah tertentu dalam sebuah negara yang berdaulat. Menurut Ramlan Subakti tahun 2010, integrasi nasional adalah proses penyatuan berbagai kelompok sosial budaya dan dalam suatu identitas nasional. Konsep integrasi terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu integrasi politik. Dalam tataran integrasi politik terdapat dimensi vertikal dan horizontal. Dimensi yang bersifat vertikal menyangkut hubungan elit dan massa, baik antara elit politik dengan massa pengikut atau antara penguasa dan rakyat guna menjembatani celah perbedaan dalam rangka pengembangan proses politik yang partisipatif. Integrasi ekonomi, adanya saling ketergantungan menjadikan wilayah dan orang-orang dari berbagai latar akan mengadakan kerjasama yang saling menguntungkan dan sinergis. Integrasi sosial budaya, proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Unsur-unsur yang berbeda tersebut dapat meliputi ras, etnis, agama, bahasa, kebiasaan, sistem nilai, dan lain sebagainya. Integrasi diperlukan guna menciptakan kesejahteraan baru terhadap identitas-identitas baru yang diciptakan, atau identitas nasional. Misal, bahasa nasional, simbol negara, semboyan nasional, ideologi nasional, dan sebagainya. Kekacauan dan disintegrasi bangsa yang dialami pada masa-masa awal bernegara, misalnya yang terjadi di India dan Sri Lanka, bisa dikatakan bukan semata akibat politik, pecah belah, kolonial, namun akibat perebutan dominasi kelompok-kelompok primordial untuk memerintah negara. Yang kedua, integrasi nasional, dinamika dan tantangan integrasi nasional. Dinamika itu bisa kita contohkan peristiwa integrasi berdasarkan 5 jenis integrasi sebagai berikut. Yang pertama, integrasi bangsa, tanggal 15 Agustus tahun 2005, melalui Memorandum of Understanding di Vantaa, Helsinki, Finlandia. Pemerintah Indonesia berhasil secara damai mengajak gerakan Aceh Merdeka atau GAM untuk kembali bergabung dan setia memegang teguh kedaulatan bersama Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kedua, integrasi wilayah. Melalui deklarasi Juanda tahun 13 Desember tahun 1957, pemerintah Indonesia mengumumkan kedaulatan wilayah Indonesia, yakni lebar laut teritorial seluas 12 mil diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik ujung yang terluar pada pulau-pulau negara Indonesia. C. Integrasi nilai. Nilai yang merupakan nilai integratif bagi bangsa Indonesia adalah Pancasila, melalui kegiatan pendidikan Pancasila baik dengan mata kuliah di perguruan tinggi dan mata pelajaran di sekolah. D. Integrasi elit massa. Dinamika integrasi elit massa ditandai dengan seringnya pemimpin mendekati rakyatnya melalui berbagai kegiatan, misalnya kunjungan ke daerah, temu kader PKK, dan kontak pos presiden. Integrasi tingkah laku, mewujudkan perilaku integratif dilakukan dengan pembentukan lembaga-lembaga politik dan pemerintahan termasuk birokrasi. Materi saya yang ketiga, konstitusi negara, konsep dan urgensi konstitusi negara Indonesia. Secara etimologis, istilah konstitusi dikenal dengan sejumlah bahasa, misalnya dalam bahasa Prancis dikenal dengan istilah constituer, dalam bahasa Latin atau Italia digunakan istilah constitutio, dalam bahasa Inggris digunakan istilah constitution, dalam bahasa Belanda digunakan istilah constitute, dalam bahasa Jerman dikenal dengan istilah Verfassung. Sedangkan dalam bahasa Arab digunakan istilah masyuritia. Rianto tahun 2009. Constituer bahasa Prancis berarti pembentuk. Pembentukan yang dimaksud dengan membentuk di sini adalah membentuk suatu negara. Berikut ini contoh aturan yang menjalankan suatu pemerintahan. Yang pertama, Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Kedua, jangan berbicara saat mulut penuh makanan. Ketiga, menyeberanglah pada zebra cross dengan tertib dan hati-hati. Keempat, Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. 5. Selesaikanlah pekerjaan rumahmu sebelum bermain keluar rumah. 6. Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk 1 kali masa jabatan. 7. Seseorang baru diperbolehkan memiliki surat izin mengemudi apabila sekurang-kurangnya telah berusia 16 tahun. Fungsi konstitusi bagi kehidupan berbangsa dan bernegara diantaranya: yang pertama, sebagai landasan konstitusionalisme. 2. Untuk membatasi kekuasaan pemerintahan sedemikian rupa. 3. Memberi suatu rangka dasar hukum bagi perubahan masyarakat yang dicita-citakan. Tahap berikutnya. 4. Dijadikan landasan penyelenggaraan negara menurut suatu sistem ketatanegaraan tertentu yang dijunjung tinggi oleh semua warganya negaranya. Menjamin hak-hak asasi warga negara Indonesia. Konstitusi mempunyai materi muatan tentang organisasi negara, HAM, prosedur mengubah UUD, kadang-kadang berisi larangan untuk mengubah sifat-sifat tertentu dari UUD, cita-cita rakyat, dan asas-asas ideologi negara.
Materi saya yang keempat, konstitusi negara, dinamika dan konstitusi negara Indonesia. Seiring berubahnya konstitusi atau undang-undang dasar yang diberlakukan, ternyata setelah mengamati perjalanan sejarah Indonesia, telah terjadi dinamika ketatanegaraan. Setelah ditetapkan suatu hari, setelah proklamasi kemerdekaan, UUD NRI 1945 mulai berlaku sebagai hukum dasar yang mengatur kehidupan ketatanegaraan Indonesia dengan segala keterbatasannya. Itu terjadi karena sejak semula UUD NRI 1945 oleh Bung Karno sendiri dikatakan sebagai UUD kilat yang akan terus disempurnakan pada masa yang akan datang. Adapun dinamika konstitusi yang terjadi di Indonesia adalah sebagai berikut. UUD NRI 1945 masa kemerdekaan berlaku pada 18 Agustus 1945 sampai dengan Agustus 1950. Dengan catatan, mulai 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus hanya berlaku di wilayah RI proklamasi. Konstitusi RIS atau RIS 1949 berlaku pada 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. UUDS 1950 berlaku pada 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. UUD NRI 1945 masa Orde Lama berlaku pada 5 Juli 1959 sampai dengan 1965. UUD NRI 1945 masa Orde Baru berlaku pada 1966 sampai dengan 1998. Materi saya yang kelima, identitas nasional, konsep dan urgensi identitas nasional. Kata identitas berarti jati diri, ciri-ciri atau tanda yang melekat pada seseorang atau sesuatu sehingga mampu membedakan yang satu dan yang lainnya. Sedangkan nasional di sini diartikan dalam KBBI terkait dengan kelompok-kelompok persekutuan hidup manusia yang lebih besar dan sekedar pengelompokan berdasarkan ras, agama, budaya, dan bahasa, dan sebagainya. Pengertian identitas nasional lebih dekat dengan arti bahwa jati diri yakni ciri-ciri atau karakteristik perasaan atau keyakinan tentang kebangsaan yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa yang lainnya. Proses pembentukan identitas nasional ini dimulai dari kebangkitan nasional, gerakan-gerakan yang digawangi oleh pemuda-pemuda di tahun 1908, kemudian ide-ide tersebut dibawa ke dalam Kongres Kebudayaan di tahun 1918, dan pada tahun 1928 berulah dideklarasikan dalam Kongres Pemuda yang kedua atau yang kita ketahui sebagai Hari Sumpah Pemuda. Sering berjalannya waktu di tahun 1945 setelah proklamasi hingga saat ini yang kita rasakan. Identitas nasional dikaji dalam dua sumber, yaitu sumber sosiologis dan sumber politis. Sumber sosiologisnya bahwa identitas nasional itu telah terbentuk dalam proses interaksi dan komunikasi dan persentuhan budaya secara alami, sedangkan dalam sumber politis pembentukan identitas nasional menjadi penciri atau membangun jati diri bangsa Indonesia. Dengan hal tersebut kita tentu harus mengacu kepada payung hukum atau dasar hukum yang jelas jadi ada pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 yang mengatur terkait bendera, bahasa lambang negara, dan lagu kebangsaan. Bendera sendiri ditampilkan tanpa ada rule atau format yang jelas terkait dengan berapa skala, beberapa panjangnya, lebar, dan seterusnya. Jadi semua itu ada standar nasional terkait dengan bendera yang harus digunakan yang sesuai dengan identitas nasional dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009. Bahasa Indonesia berasal dari rumpun bahasa Melayu yang dipergunakan sebagai bahasa pergaulan, the Dealing with Friends, yang diikrarkan pada Kongres Pemuda II, 28 Oktober 1928. Lembaga negara juga diatur dalam undang-undang di mana burung Garuda menyimbolkan pada tahun, bulan, serta tanggal kemerdekaan dari bangsa Indonesia dimulai 17 Agustus berada di sisik kaki, kemudian 8 pada ekor, dan 15 pada sayap. Lagu kebangsaan ketentuannya juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009, pasal 58 hingga 64, itu dinyanyikan pertama kali dalam Kongres Pemuda II. Urgensi identitas nasional dikategorikan menjadi 3, yaitu jati diri atau disebut juga kepribadian, identitas dan keunikan. Yang kedua, nilai-nilai yang dianggap baik, dan yang terakhir faktor penentu dalam pembangunan karakter bangsa. Pancasila merupakan cerminan identitas bangsa dalam mewujudkan fisikis atau non-fisik, mencerminkan watak dan perilaku manusia yang membedakan dengan bangsa lain. Pentingnya identitas nasional karena bangsa Indonesia dapat dibedakan dan sekaligus dikenal oleh bangsa lain. Dengan identitas nasional bagi sebuah negara atau bangsa sangat penting bagi keberlangsungan hidup negara tersebut, dapat mempersatukan negara atau bangsa. Dan terakhir, identitas nasional penting bagi kewibawaan negara dan bangsa Indonesia sebagai ciri khas sebuah bangsa. Materi saya yang terakhir yaitu identitas nasional, unsur-unsur dinamika dan tentang identitas nasional. Semua unsur formal identitas nasional, baik yang langsung maupun secara tidak langsung diterapkan, perlu dipahami, diamalkan, dan diperlukan sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku. Menurut Tilar tahun 2027, Pancasila telah terlanjur tercemar dalam era Orde Baru yang telah menjadikan Pancasila sebagai kendaraan politik untuk mempertahankan kekuasaan yang ada. Liberalisme politik terjadi pada saat awal reformasi, yakni pada pasca pemerintahan Orde Baru. Dampak negatifnya antara lain munculnya nilai-nilai primordialisme kedaerahan, sehingga tidak jarang munculnya rasa kedaerahan yang sempit. Dinamika dan tantangan dapat kita lihat dan pahami melalui peristiwa di bawah ini. Lunturnya nilai-nilai luhur dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara. Contoh, rendahnya semangat gotong royong, kepatuhan hukum, kepatuhan membayar pajak, kesantunan, kepedulian, dan lain-lain. 2. Nilai-nilai Pancasila belum menjadi acuan sikap dan perilaku sehari-hari. Perilaku jalan pintas, tindakan serba insan, menyontek, plagiat, tidak disiplin, tidak jujur, malas, kebiasaan merokok yang di tempat umum, buang sampah sembarangan, dan lain-lain. Rasa nasionalisme dan patriotisme yang luntur dan memudar, lebih menghargai dan mencintai bangsa asing, lebih menggunakan prestasi bangsa lain dan tidak bangga dengan prestasi bangsa sendiri, lebih bangga menggunakan produk asing daripada produk bangsa sendiri, dan lain-lain. 4. Lebih bangga menggunakan bendera asing daripada bendera merah putih, lebih bangga menggunakan bahasa asing daripada menggunakan bahasa Indonesia. 5. Menyukai simbol-simbol asing daripada lembaga atau simbol bangsa sendiri, dan lebih menyanyikan lagu-lagu asing daripada mengapresiasi lagu nasional dan lagu daerah sendiri. Menurut Tilar tahun 2007, Pancasila telah terlanjur tercemar dalam Orde Baru yang telah menjadikan Pancasila sebagai kendaraan politik untuk mempertahankan kekuasaan yang ada.
Dampak negatifnya antara lain muncul nilai primordialisme kedaerahan sehingga tidak jarang munculnya rasa kedaerahan yang sempit. Semua unsur formal identitas nasional, baik yang langsung maupun tidak langsung diterapkan, perlu dipahami, diamalkan, dan diperlukan sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku. Permasalahan terletak pada sejauh mana warga negara Indonesia memahami dan menyadari dirinya sebagai warga negara yang baik yang beridentitas sebagai negara-negara Indonesia. Sekian dari pemaparan materi saya mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun ucapan saat presentasi tadi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.